Allah menyebutkan dalam hadits qudsi ini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un, semua kalian itu adalah lapar. Jadi kalian itu semua lapar, kata Allah. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang telah aku beri makan. Pastata'imuni at'imkum, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan beri kalian makan. Nah, ini kita tafsirkan, kita jelaskan hadis ini. Apa maksudnya? Disebutkan Allah, semua kalian itu lapar kecuali orang yang Allah beri makan. Allah yang memberi makan dia. Maksudnya apa, saudara? Jadi hakikatnya di sini kita sebagai makhluk yang tidak punya wewenang, tidak punya kuasa ya untuk menciptakan makanan, untuk menciptakan minuman. Kita cuma punya hak memakai saja. Yang punya segalanya siapa? Allah, ya, Allah. Jadi kalau kita dibilang semua kalian lapar, ya, karena memang kita nggak punya hak cipta. Kita bisa makan nasi karena ada siapa? Ada Allah yang menciptakan beras itu. Kalau kita udah bilang ada Allah, udah putus dah. Kalau kita rinci, kita nggak bisa makan nasi karena ada siapa? Ada petani nasi atau petani beras, ya. Nah, petani beras itu juga nggak akan pernah bisa menjadi petani beras kalau nggak ada yang membuat bibit beras. Yang membuat bibit beras itu siapa? Allah. Itu semuanya punya kesatuan yang nggak dipisahkan. Maka ketika Allah sebutkan kamu lapar dan aku yang beri makan, maksudnya hak cipta Allah. Jadi Allah yang memberikan. Dan di sini ada fungsi tugas kita sebagai hamba, berdoa, berusaha mencari makan dan minum itu. Berdoa kepada Allah, nanti Allah yang memberikan. Ada usaha di balik itu. Ada usaha kita. Nah, tentu saja yang dimaksudkan, ya, kecuali orang yang aku beri makan, ini maksudnya kalau orang itu diberi makan oleh Allah, sudah dipastikan rizkinya halal, rizkinya berkah karena Allah yang kasih makan. Maksudnya begitu, Pak. Kita mencari rizki untuk makan kita, makan anak-anak kita, itu dari rizki yang halal, maka disitulah Allah berikan kamu makan. Maksudnya begitu. Rizki yang halal yang membawa berkah. Nah, ketika kamu membawa pulang rizkimu tidak halal, rizkimu adalah rizki yang haram, ya, maka Allah tidak katakan aku beri makan kamu, tidak. Itu karena nafsumu, serakahmu, dan mengikuti ajakan bisikan setan ke dalam dadamu. Allah hanya memberi makan pada orang-orang yang mencari makan dengan cara yang halal saja. Walau pada hakikatnya setiap orang yang mengambil rezeki yang haram masuk perut dia, pada hakikatnya tetap memang Allah yang kasih makan. Cuman menisbahkan diri Allah, ya. Ketika kita menisbahkan Allah, Allah hanya memberikan makan pada rezeki-rezeki yang halal saja. Kalau yang haram bukan Allah, berarti nafsu kamu dan ajakan bisikan setan yang ada dalam dadamu itu. Walaupun semuanya nanti putusnya Allah gitu, tapi kita nggak boleh menisbahkan keburukan pada Allah. Nah, ini juga yang menjadi pikiran kita, saudara, yang menjadi pelajaran dan ilmu buat kita. Jangan menisbahkan Allah pada yang buruk, nggak boleh, Pak. Walaupun hakikatnya memang iya, tetapi itu semua dikembalikan kepada kita. Allah hanya yang baik-baik saja memberikan kepada kita. Allah semua
memberikan semua fasilitas rezeki untuk kalian cari dengan cara yang halal. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian dari sesuatu yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah kalian, jangan kalian berlebihan. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan halalan thayyiba, makan minum kalian dengan cara yang halal dan baik. Jadi makanan dan minuman yang halal lagi baik. Itu Allah udah perintahkan seperti itu. Nah, tugas kita mencari itu, saudara. Nah, baru di situ yang dikatakan dalam hadis ini, kamu tidak lapar lagi karena kamu telah mencari, berdoa, dan aku yang memberi makan dengan cara yang halal tadi. Gitu, saudara. Nah, maka kuncinya apa? Karena Allah yang memberikan makan kepada kamu, pastata'imuni at'imkum, mintalah makan, mintalah kalian makan kepadaku, aku akan beri makan kalian. Mintanya sama Allah gitu. Makanya doa makan itu apa, saudara? Yang diajarkan Nabi. Doa makan mana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa menarik benar, Pak. Kalau kita perhatikan kalimatnya itu sangat luar biasa. Rasul mengajarkan doa itu ada kontribusi manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, ya, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, saling mendoakan di balik itu, dan semuanya terkait gitu, Pak. Doanya Allahumma barik lana fima razaqtana. Padahal kita makannya seorang diri, tapi doanya rame-rame, Pak. Coba. Doanya rame-rame, pakai domir apa itu? Pakai domir nahnu, bukan domir ana. Ya. Antum enggak mengatakan Allahumma barik li, enggak. Tapi barik lana yang disuruh Nabi. Ya Allah, berkahilah kepada kami. Siapa yang dimaksud kami? Semuanya beruntun tuh, Pak, dapat keberkahan. Berkahilah kepada kami. Allahumma barik lana. Siapa yang dimaksud? Karena posisi kamu sedang makan, maka berarti di situ kami yang menciptakan makananmu. Ya, petani, kalau kamu makan beras, petaninya dapat. Ya, yang jual pupuknya juga dapat di situ keberkahan. Kemudian yang panennya juga dapat, tengkulaknya juga dapat. Allahumma barik lana. Coba sampai begitu Nabi ngajarin supaya keberkahan makanan yang kita makan, walaupun itu rezeki halal misal buat kita, semua keberkahannya dibagi sama Allah karena doa kamu itu. Bima razaqtana, terhadap apa-apa yang telah engkau rizkikan kepada kami, yang kau anugerahkan rezeki itu kepada kami. Bukan saya doang, bukan aku doang ya Rabb, tapi seluruh yang ada dalam komponen makanan itu dapat, sampai tukang masaknya juga dapat keberkahan tuh, Pak. Coba Islam ngajarin kita sampai begitu, saudara. Ya, sampai begitu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dan hindarkan kami dari siksa api neraka. Semuanya akan terhindar dari siksa api neraka. Itulah Islam. Islam sungguh luar biasa ngajarin kita. Jadi ngajarin kita untuk membawa keberkahan, semuanya akan dapat kita. Gitu. Nah, jadi kalau kita sudah diperintahkan oleh Allah, mintalah makan kepadaku, maka niscaya aku akan berikan kalian makan. Mintanya sama Allah. Mintanya sama Allah. Ini masalah rezeki, makanan, minuman. Ya, makanan dan minuman. Kalau kita makan tuh ada beberapa poin yang harus kita perhatikan, atau kita mengkonsumsi makan minum tuh ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Pertama, jenis makanan yang memang sudah ada aturannya di dalam Islam. Ada jenis makanan, kalau jenisnya itu halal, lagi baik, ambil. Kalau halal gitu, baik ambil. Tuh. Pertama jenisnya kita lihat dulu, ini jenis makanan ini dilarang nggak nih dalam Islam? Kalau nggak dilarang, ambil. Kalau memang halal gitu. Nah, tapi ingat, sekalipun halal bisa menjadi haram bagi kalian. Kalau prinsip yang kedua, poin yang kedua, cara mendapatkannya.
cara mendapatkannya atau cara pencariannya. Kalau cara pencarian kamu itu nggak halal, walaupun itu jenis barang yang dihalalkan Allah, bisa jadi haram. Itu yang harus diperhatikan. Setelah itu kamu perhatikan lagi poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu adalah pengelolaannya bagaimana. Pengelolaan makanan itu bagaimana, tercampur hal-hal yang haram atau tidak. Tuh, harus dilihat juga. Kalau kita mencampurnya pada barang yang haram, misalnya secara jenis, misalnya kita goreng tempe pakai minyak babi, tempenya halal, minyak babi haram, jadi haram gitu. Nah, itu lihat juga tuh, semuanya Islam nanti fikihnya ngajarin begitu, Pak. Jenisnya dulu, jenisnya halal, ambil, pencariannya juga kudu halal. Saya tanya sama antum, lontong yang di warung-warung itu, yang ditutup pakai daun itu, halal apa haram? Hah? Halal, jenisnya lontong halal. Ya, dijual sama tetangga misalnya, halal. Tapi ketika antum cara pengambilannya, antum colong tuh lontong, jadi apa? Jadi haram, nggak boleh. Ya, karena pencarian kamu mencuri lontong itu, nggak membeli gitu. Kalau kamu colong ya jadi haram, tuh, nggak boleh, nggak boleh. Nah terus antum dalam hal ini menjadi orang ketiga kan, orang ketiga dari membeli lontong tadi. Kalau antum tahu dari pengelolaannya misalnya antum tahu dia tidak mencampurkan sesuatu yang haram di situ, kamu tahu misalnya, ya kamu halal. Atau kamu tidak tahu juga halal kalau nggak tahu ya, kalau nggak tahu. Tapi kalau kamu udah tahu misalnya itu pencampuran makanan itu dari hal yang haram, maka kamu makan juga, kamu beli juga, salah itu kamu namanya, kamu bisa jadi haram juga. Misalnya nih orang nih masak lontong tuh daunnya boleh nyuri, daun buat bungkusnya itu boleh nyuri, ngambil di kebun orang, nggak beli lagi, pokoknya ngambil saja. Haram nggak? Haram, nggak boleh Pak. Nah, itu telitinya begitu Islam itu ya. Ya, yang begitu-gitu aja diatur tuh dalam Islam. Jangan sampai perutmu dan anak-anakmu itu menjadi sesuatu yang haram nanti, banyak makan yang haram. Begitu Islam. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang ketika bekerja memotong hak-hak orang, kemudian berani korupsi di situ? Coba pikirin, renungin coba di situ. Dia hanya memberi keuntungan sesaat, senang banyak uang dari hasil korupsi gitu. Segala bansos dikorupsi. Iya, ada bansos dikorupsi. Ada, saudara. Kaya dia dari hasil korupsi. Wah, miskin di mata Allah. Nah, ya, miskin di mata Allah. Dipotong, habis. Islam ngajarin kita nggak boleh begitu. Kita harus teliti semuanya itu. Makan yang halal, minum yang halal. Kalau didapatnya dengan cara yang tidak halal, misalnya haram, bisa jadi haram juga kita mendapatkannya atau mengkonsumsinya.